Halo semuanya, mohon maaf saya baru sempat bikin VT sekarang terkait VT saya sebelumnya yang FYP sampai diposting ulang sama Doktif. Dan saya juga udah baca komentar-komentar kalian. Alhamdulillah banyak sekali yang mensupport. Terima kasih untuk semuanya. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk pansos, tidak bermaksud untuk ikut mencari sensasi, tapi di sini saya hanya ingin menceritakan apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan selama menjadi agen dari salah satu brand yang saat ini sedang huru-hara. Saya join agen itu di tahun 2022 ya, 3 tahun yang lalu saya join agen. Dan kalau kalian pernah lihat VT kakak ini, sebenarnya itu sudah sangat mewakili apa yang saya rasakan. Itu benar-benar persis, benar-benar mirip banget ceritanya. Bedanya cuma kakak itu reseller, sedangkan saya di sini posisi saya sebagai agen. Agen itu minimal belanja itu 500 pieces dengan modal 100 juta. Jadi kalau agen itu setiap kabupaten atau kota itu cuma ada 1 orang. Makanya di sini kami merasa ini peluang besar. Terlebih lagi dengan iming-iming janji yang kalian bisa lihat di VT saya sebelumnya. Itu saya merasa ini saya benar-benar bakal sukses gitu ya. Jadi pada saat itu bulan puasa, kalian bayangin perjuangan saya ya untuk join agen ini. Bulan puasa saya bawa bayi saya yang usianya 3 bulan. Itu saya bawa dari Aceh Timur ke Banda Aceh, yang perjalanannya itu 8 jam menggunakan mobil. Ya, itu saya saking semangatnya, saking percayanya sama bisnis ini, pede aja gitu, kami bakal sukses. Bener ya, kayak yang kakak tadi itu ceritakan, kalau SOP-nya dulu itu yang boleh menjual ecer, yang boleh menjual ke konsumen langsung itu cuma reseller. Itu SOP perjanjian pertama di saat kami join di bisnis ini. Tapi kenyataannya tahun pertama itu kita masih lancar, beberapa bulan pertama itu masih lancar, penjualan juga masih lancar, aman-aman aja. Tapi pertengahan itu kita tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kita dikeluarkan semua dari grup mitra. Itu tanpa pemberitahuan apapun. Jadi saya itu sebagai agen kaget, loh kok kita dikeluarkan gitu, tidak ada pemberitahuan apapun ya, tanpa penjelasan. Nah, jadi kita kan udah dikeluarkan nih dari grup mitra seluruh Indonesia ya. Tapi saya masih ada satu grup lagi, yaitu grup agen wilayah Aceh. Disitulah kami mempertanyakan ya, kenapa ini kok tiba-tiba pada dikeluarkan dari grup. Dan pada saat itu distributor mengatakan kami dikeluarkan karena tidak repeat order dalam jangka waktu berapa bulan ya waktu itu. Kalau tidak salah 6 bulan ya, kalau tidak salah ya, saya lupa. Pokoknya karena kami tidak repeat order. Nah, jadi gimana kami mau repeat order sedangkan barangnya itu masih numpuk, barangnya itu susah terjual. Gimana kami mau repeat order? Seharusnya mereka merangkul gitu, yang enggak barangnya tidak laku mereka rangkul, mereka bantu, bukan malah dikeluarkan dari grup tanpa penjelasan. Pada saat itu ada beberapa agen yang mungkin memang mereka berani ya, mereka berani protes. Beda dengan saya, pada saat itu saya tidak berani protes. Nggak tahu ya kenapa sebodoh itu ya. Pada saat itu saya tidak berani protes, hanya diam, hanya ya Allah kok gini banget ya nasibnya. Ya hanya berdoa aja gitu, berdoa aja dalam hati. Tapi ada agen lain yang berani, mereka memprotes. Akhirnya ada kebijakan barangnya di buyback atau dibeli balik nih. Tapi yang luar biasanya itu, modal kami 200.000 per piece, diminta beli balik itu buyback atau ditarik, uang kami dikembalikan tapi hanya 160.000 per piece. Dan itu sangat-sangat merugikan kami. Jujur ya, pada saat itu saya tidak mau barangnya ditarik balik, tapi hanya diganti uangnya 160.000, sedangkan modal saya 200.000. Entahlah, kalau mungkin barangnya hanya 10 pieces, oke lah, nggak apa-apa, kita menanggung rugi mungkin hanya sekian ratus ribu. Tapi barang di saya itu masih ada 300 pieces ya, kalian kalikan aja 300 pieces dikali kerugian 40.000 itu udah 12 juta. Makanya saat itu saya tidak mau ditarik balik. Ya udahlah, nggak apa-apa kak, saya bilang sama distributor, nggak apa-apa kak, nanti saya coba jual sendiri perlahan, siapa tahu laku. Saya tidak ngasih balik barangnya
ya. Itu memang udah keputusan saya pada saat itu. Saya tetap harus menjual di bawah harga karena ownernya sendiri itu live banting harga yang jauh banget di bawah modal kami. Saya ini agen, modal saya 200.000, sedangkan reseller itu modal mereka 245.000 loh. Tapi ownernya live harganya itu sekitar 150 ribuan, beli satu gratis satu. Luar biasa. Jadi gimana barang yang ada di kami kalau kami masih mempertahankan harga normalnya? Kalau kami tidak jual rugi, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli ya. Bahkan barang saya itu 100 pieces itu yang terakhir itu lakunya 1 bulan lagi mau expired ya. Jadi kalau saya nggak jual murah, nggak jual rugi, siapa yang mau beli barang saya? Nggak ada. Dan di situ kami benar-benar rugi besar. Tidak ada untungnya sama sekali kami join di bisnis ini. Hanya buang-buang waktu, buang-buang modal. Dan modal kami itu di situ pada saat kami join ya, kami itu harus DP. DP-nya itu setengah harga. Jadi pada saat itu saya join agen, saya DP dulu nih 50 juta, kemudian nunggu barangnya ready sekitar 1-2 bulan ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi di situ modal kita juga ya di situ aja, kita nggak bisa gunakan untuk keperluan lain, kita hanya menunggu barang ini. Tetapi ketika barang itu datang, kita malah dibuat kecewa, merasa sangat-sangat terdolimi. Dan mungkin apa yang dialami sama kakak owner sekarang itu adalah buah dari doa-doa kami yang dulu terdolimi. Semoga apa yang terjadi saat ini itu bisa jadi pelajaran baik untuk ownernya ataupun untuk saya pribadi dan untuk kita semua agar kedepannya itu lebih hati-hati. Jangan tergiur sama janji-janji manis bisnis akan memperkaya agen reseller. Secara logika gimana sih agen sama reseller yang kaya? Bisnis apapun itu lebih hati-hati lagi. Dan pelajaran juga untuk kakak ownernya, semoga kedepannya itu lebih berpikir panjang lagi ya sebelum melakukan tindakan, berpikir sebab akibat. Pesan saya untuk semuanya, lebih hati-hati lagi ya, jangan termakan viral, jangan termakan iklan. Pesan juga untuk kakak owner, sudahlah, kita sudahi huru-hara ini, kita sudahi drama-drama ini yang udah berkepanjangan. Kalau memang kita salah, akui kesalahan kita, tidak usah berbohong untuk menutupi kesalahan, karena sekali kita berbohong itu kedepannya kita bakal berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang udah kita buat sebelumnya ya. Kayak masalah krim MC itu, udahlah kakak owner jujur aja gitu ya, terbuka aja. Kalau memang salah ya jujur, perbaiki, karena kami agen reseller tahu masalah krim MC itu, kami tahu. Jadi ketika kakak owner ini mengucapkan sesuatu yang di situ itu ada kebohongan, kami tahu loh, kami agen reseller ini tahu, tapi ya kami nggak bisa apa-apa. Kami hanya tahu ya udahlah, oh jadi begitu. Pokoknya gitu aja ya untuk kakak owner, jujur aja. Kayak masalah yang podcastnya Dr. R, di situ kami cuma bisa Jadi gitu aja ya cerita dari saya terkait juga video saya yang sebelumnya itu sudah FYP, bahkan diposting ulang sama Doktif. Dan saya sudah baca komentar kalian, banyak yang bilang ayo kak speak up, ayo kak buka suara. Ini saya sudah menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya ketahui selama saya menjadi agen dari brand tersebut. Ya meskipun ada beberapa komentar negatif, tapi nggak banyak ya, sekitar 1 atau 2 lah gitu ya, yang bilang kenapa baru muncul sekarang, dulu kemana aja. Itu saya sudah tidak mau menanggapi lagi, karena mungkin mereka tidak pernah berada di posisi kami, mereka tidak pernah merasakan disakiti, dikecewakan seperti kami, sehingga mereka bisa berkomentar seperti itu. Itu saya sudah tidak mau menanggapi. Kita doakan aja semoga huru-hara ini cepat berakhir dengan jalan yang terbaik.